Mari kita buka hati untuk Tuhan berbicara kepada kita. Yakini dan percayai setiap janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kami masih dianugerahi kesempatan. Kami sudah mempersembahkan pujian pengagungan kepadamu Bapa. Saat ini kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Urapi setiap hati kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata seperti yang Engkau inginkan. Jangan biarkan hamba-Mu berbicara sesuatu kalau itu Tuhan tidak berkenan. Tapi biarlah setiap perkataan sampai kalimat yang hamba ucapkan sungguh-sungguh dikenan oleh Allah. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan hari ini saya beri judul mewartakan kabar baik di era digital. Mewartakan Injil di zaman teknologi canggih seperti saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sedang hidup di zaman yang semakin canggih. Hal ini seiring dengan kemajuan teknologi atau yang kita sebut dengan era digital. Kita tahu bahwa teknologi itu adalah hasil ciptaan manusia. Dan teknologi itu diciptakan untuk mempermudah seluruh gerak aktivitas hidup manusia. Harus kita akui saudara-saudara, ada banyak aspek hidup manusia yang disentuh oleh kemajuan teknologi canggih. Di zaman sekarang sebutlah misalnya selama masa pandemi di dunia pendidikan, di mana murid tidak boleh berjumpa dengan guru misalnya di sekolah. Tapi ada teknologi yang diciptakan sehingga murid boleh berada di rumah atau di tempat lain dengan keadaan waktu yang terpisah. Tapi proses pembelajaran tetap berlangsung. Saudara-saudara, itu baru satu contoh. Namun saudara-saudara, hal yang lebih luar biasa adalah perkembangan ilmu dan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Saudara dan saya bisa menjelajah seluruh dunia hanya dari ujung jari saudara saat ini. Teringat beberapa puluh tahun yang lalu, tahun 86, ketika saya belajar atau sekolah jauh dari kampung. Tahun 86 saya diberangkatkan untuk sekolah di Jakarta. Maka yang saya ingat waktu itu adalah harus membuat surat. Diantar ke kantor pos.
Dari Jakarta ke tempat atau ke kampung saya bisa sampai 1 bulan surat baru nyampe. Padahal ada hal yang sangat penting untuk disampaikan. Tapi sekarang saudara-saudara, hitungan detik, informasi, komunikasi bisa berjalan dengan baik. Terpujilah Tuhan yang memberikan hikmat kepada manusia. Namun saudara-saudara, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menggunakan teknologi itu sebagai sarana, sebagai alat di mana kita dipanggil untuk memberitakan, dipanggil untuk mewartakan kabar baik atau Injil. Artinya saudara-saudara, teknologi canggih yang ada pada kita hari ini bukan sekedar dinikmati oleh pribadi kita, tapi seharusnya juga alat-alat itu kita pakai untuk memberitakan kabar baik. Saudara-saudara, Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Saudara-saudara, di masa pandemi yang sedang berlangsung hari-hari ini, ternyata tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil, untuk tidak memberitakan kabar baik. Karena Alkitab berkata, diberitakan di seluruh dunia. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Siapakah yang dipanggil untuk memberitakannya? Adalah semua orang percaya kepada Kristus. Maka pertanyaan penting hari ini adalah, berita apa yang harus kita wartakan? Kabar apa yang harus kita beritakan, saudara sekalian? Berita atau kabar yang harus kita beritakan yang pertama adalah berita tentang Injil Kerajaan Allah. Matius pasal 4 ayat yang ke-23 berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maka yang pertama yang saudara dan saya yang harus beritakan di masa sekarang ini dengan dibantu oleh teknologi canggih, maka yang pertama adalah beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan. Saudara-saudara, kesudahan zaman ini baru tiba. Baru tiba setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia,
Di masa sekarang saya dan saudara tidak harus pergi ke ujung bumi lagi. Tidak perlu harus pergi ke benua yang lain untuk memberitakan Injil. Tapi ada sarana, ada teknologi yang diciptakan yang harus dan seharusnya kita memakainya. Injil kerajaan adalah Injil rasuli yang diberitakan dalam kuasa dan kebenaran Roh Kudus yang disertai dengan tanda-tanda. Berita yang disampaikan dalam kuasa Roh Kudus itu Injil kerajaan. Di luar itu bukan Injil kerajaan, tapi berita-berita yang tidak ada hubungannya dengan Injil kerajaan. Saudara-saudara, dalam ayat yang kita baca tadi, Kristus berbicara kepada murid-muridnya. Seakan-akan semua nubuat ini akan digenapi pada zaman mereka. Hal ini penting dan menarik bagi saya untuk kita renungkan. Ketika Yesus berkata demikian, pernyataan itu atau nubuat ini seakan-akan digenapi pada zaman mereka. Digenapi pada masa itu. Saudaraku sekalian, hal ini sama penting bagi kita. Di mana kita hendaknya juga menjadi orang yang percaya, yang berharap bahwa Yesus Kristus tidak lama lagi akan datang. Kita harus senantiasa mengharapkan kedatangan Kristus Yesus kedua kali. Dan hal ini mengingatkan kita saudara-saudara bahwa dia tidak lama lagi akan datang. Ketika Yesus berbicara hal ini kepada murid-muridnya, seakan-akan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Kerajaan Allah akan digenapi di bumi. Maka kalau kita sadar juga saudara sekalian, bahwa Kristus tidak lama lagi akan datang. Ini inti pokok berita atau Injil kerajaan. Maka seharusnya kita juga harus menceritakan Injil kerajaan Allah. Dengan segala upaya, dengan segala cara, termasuk saudara-saudara di dalamnya kita menggunakan atau memberitakan Injil melalui sosial media yang ada pada saudara. Gunakanlah itu. Saudara punya akun Facebook, saudara punya akun Instagram, saudara punya akun WhatsApp dan lain sebagainya. Itu digital, itu sarana, itu teknologi canggih. Berarti saudara, semakin mempermudah kita untuk memberitakan Injil kerajaan sampai ke ujung bumi. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, mulai hari ini, bergeraklah, mulailah, dan beritakanlah Injil kerajaan itu dengan kuasa, dengan doa, sehingga setiap orang yang membaca berita yang kita sampaikan, mereka boleh percaya kepada Kristus Yesus Tuhan penyelamat dunia ini. Yang kedua, apa berita yang harus kita wartakan, saudara? Yang kedua, berita yang harus kita wartakan di era digital ini adalah berita yang dibutuhkan semua orang. Berita yang dibutuhkan semua orang. Apa berita yang dibutuhkan oleh semua orang? Lukas 24 ayat 46 sampai ayat yang ke-47 firman Tuhan berkata,
katanya kepada mereka. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara-saudara, tahukah saudara apa sesungguhnya kebutuhan terbesar umat manusia? Sekali lagi, kebutuhan terbesar umat manusia bukan makan dan minum. Kebutuhan terbesar umat manusia bukan fasilitas hidup, walaupun itu penting. Kebutuhan terbesar umat manusia adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara sekalian, ini kebutuhan kita terbesar. Sebab kalau hanya makan dan minum itu sesaat, dengan berbagai cara kita bisa mendapatkan itu. Tapi ada rambu-rambu yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh mencuri. Bahwa kita tidak boleh mengambil, merampas milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Maka saudara-saudara, yang paling utama adalah dosa kita diampuni. Dosa kita disucikan, dan itulah yang disebut dengan pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara-saudara, ternyata harta materi itu tidak menjadi jawaban segala-galanya. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar ada orang berkisah. Dalam kisahnya diceritakan segala fasilitas dunia aku sudah miliki. Aku sudah peroleh, aku sudah nikmati segala kesenangan dunia. Tapi ada yang kosong dalam jiwaku. Ada yang tidak bisa kudapatkan. Setelah dia sadar betapa banyak dosa yang dilakukannya, betapa banyak pelanggaran yang dilakukannya, butuh pertobatan dan pengampunan. Itu sebabnya kita harus mewartakan bahwa Yesus mengasihi manusia. Dia mati untuk menebus kita dari dosa. Dia menyediakan pengampunan dosa agar kita bertobat dan percaya kepadanya. Beritakan pertobatan. Beritakan Injil keselamatan. Beritakan pengampunan dari Allah. Saudara-saudaraku sekalian, ada banyak orang yang sedang berjalan kepada kebinasaan tanpa disadarinya. Mulai hari ini saya mengajak seluruh sidang jemaat Tuhan. Mulai hari ini perkatakanlah, tuliskanlah hal-hal yang baik di media sosialmu, yang kalau orang membacanya, mereka datang pada Tuhan. Saya akan ulang kalimat ini, saya tetap bersemangat untuk menyampaikan Injil lewat media sosial saat ini. Saya tidak peduli apakah orang baca atau tidak. Tapi tugas memberitakan Injil kita sudah lakukan. Saya harus terus sampaikan firman Allah di media sosial, di YouTube gereja kita. Benih kekal yang mungkin saudara pun sebagai jemaat tidak pernah membuka itu, tidak persoalan. Tapi seperti minggu yang lalu saya katakan, oleh anugerah Tuhan, khotbah yang kusampaikan di YouTube belum pernah tidak ditonton orang. Tidak harus puluhan, tidak harus ratusan, bahkan jutaan. Satu orang saja membacanya.
Di mana orang itu tadinya sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tapi ketika dia dengar berita itu, dia berbalik, dia datang pada Tuhan. Berarti Injil itu telah menyelamatkan orang itu. Jangan beritakan kabar-kabar atau statement-statement yang melemahkan orang. Walaupun Bapak Ibu Saudara mungkin sedang mengalami problema hidup, tidak perlu disampaikan di media sosial keadaan saudara yang paling susah sekalipun. Tapi kondisi kesulitan yang sedang kita hadapi bisa ditulis lalu mengubah pernyataan kita. Membuat orang juga mungkin sedang mengalami hal yang sama. Tapi ketika membaca statement saudara, mereka berubah. Apa masalah kita? Mungkin saudara berkata masalah rumah tangga yang begitu berat. Tapi masalah rumah tangga yang begitu berat itu saudara bawa ke media sosial dengan kalimat yang positif. Saudara boleh menulis dan berkata di sana, hari ini aku mengalami tekanan hidup yang luar biasa, masalah yang begitu berat di tengah-tengah keluarga saya. Hampir saja saya putus asa. Tapi aku bersyukur dan aku tetap percaya. Aku tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Itu kabar luar biasa. Itu berita yang luar biasa, saudara. Sudah menjadi seorang pengkhotbah yang memberitakan Injil kepada siapapun yang membacanya. Bayangkan kalau ada orang yang membaca itu dan kondisinya sama dengan saudara. Lalu dia berkata ternyata ada juga orang lain yang mengalami masalah sama seperti saya. Tapi saya akan mengikuti apa yang disarankan oleh ibu itu atau bapak itu. Sekalipun ada tantangan hidup yang dihadapi. Tapi dia tetap percaya pada Tuhan. Aku pun akan tetap percaya. Tapi kalau saudara balikkan atau ceritakan hal-hal yang mengerikan. Saudara memberi kesaksian yang buruk. Bukan hanya memberi kesaksian buruk terhadap orang yang tidak percaya Kristus. Tapi juga orang juga memberi kesaksian yang buruk terhadap diri kita sendiri. Haleluya. Yang ketiga terakhir. Berita apa yang harus kita wartakan di era digital ini. Di zaman teknologi canggih ini. Yang ketiga saudara. Beritakanlah berita tentang perbuatan Allah yang ajaib. Mazmur pasal 105 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, bernyanyilah baginya. Bermazmurlah baginya. Perhatikan kalimat ini. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Percakapkanlah segala perbuatan Tuhan, perbuatan Allah yang ajaib, yang saudara sudah alami. Itu kesaksian kita, itu berita yang harus kita wartakan. Saya percaya bahwa setiap kita sudah mengalami perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup kita. Tidak mungkin saudara tidak mengalaminya, tidak yakin saya. Perbuatan ajaib seperti apa Pak? Ada banyak. Walaupun barangkali bagi orang lain itu tidak ajaib. Tapi bagi kita selalu ajaib. Karena hidup kita hanyalah mujizat Allah setiap hari. Amin saudara. Hidup ini pertolongan Allah. Hidup ini anugerah Allah. Berarti kalaupun kita hidup hari ini. Itu perbuatan Allah yang ajaib. Bagi saya percaya itu. Percakapkan. Beritakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya kemajuan teknologi adalah bagian daripada rencana Allah untuk menggenapi janji Allah. Yaitu bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Bayangkan puluhan tahun yang lalu tidak ada media sosial seperti sekarang. Tidak ada YouTube, tidak ada WhatsApp, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, tidak ada Twitter dan lain sebagainya. Tapi dengan kemajuan ini, mulai sekarang beritakan Injil. Statusmu setiap hari, setiap jam, setiap beberapa saat berganti, amin.
Sampai berjejer banyak status. Sampai kecil-kecil itu, apanya itu. Di status WhatsApp itu ya. Puluhan status berganti-ganti. Bukan tidak boleh update status. Saudara sedang berada di mana, update status, oke. Sedang makan apa, update status, oke. Sedang bersama siapa, update status, oke. Salah Pak? Tidak salah. Boleh? Boleh. Kenapa hanya hal-hal itu yang saudara update? Kenapa? Bukan salah Pak, saya tidak menentang. Saudara mau jualan, update status, oke. Saudara sedang sakit dan berkata aku sedang sakit tapi tulis WK, oke bagus. Sakit tapi bisa tertawa, wak. Haleluya. Mulai sekarang percakapkan. Perbuatan Allah yang ajaib, yang besar. Perbuatan Allah yang ajaib haruslah menjadi pokok percakapan kita dengan semua orang. Walaupun mungkin nanti orang berkata enggak ajaib itu bagi saya. Biasa, enggak apa-apa. Tapi bagi saya itu ajaib. Aku bangun di pagi hari sehat-sehat, itu perbuatan Allah yang ajaib Pak. Aku pergi kerja, pulang di sore hari sehat-sehat, itu perbuatan ajaib bro. Amin. Itu perbuatan ajaib. Sebab kadangkala kita tidak tahu apa yang harus terjadi. Saya semalam melihat di YouTube kejadian yang menimpa pemilik atau bos Indomaret itu. Wow, tak disangka, tak pernah diduga. Mungkin tidak semua tahu, nanti cari. Bos pemilik Indomaret, dia pulang ke Jakarta mengendarai mobil pribadinya. Tapi di jalan kontainer terbalik, kontainer yang terbalik dan menimpa mobil pribadinya. Bayangkan kontainer itu bukan ukuran 1x1. Kontainer itu bukan terbuat dari kardus. Kontainer itu terbuat dari besi berat. Jangankan berisi, kosong saja berapa ton beratnya. Tapi itu menimpa mobil pribadi yang dikendarai oleh bos pemilik Indomaret. Dan harus mati seketika. Tak terselami, tak dapat kita pahami. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, percakapkan perbuatan Allah yang ajaib. Untuk apa saudara? Perbuatan Allah yang ajaib kita harus percakapkan. Hal ini bertujuan agar semua orang semakin yakin dan percaya kepada Tuhan. Dan iman mereka pun semakin diteguhkan. Kita baca 2 ayat terakhir sehubungan dengan perbuatan Allah yang ajaib yang harus kita beritakan. Mazmur pasal 78 ayat yang keempat firman berkata, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kami akan ceritakan apa yang mau diceritakan, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah. Tujuannya apa? Pasal 78 ayat 7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Percakapkan, ceritakan perbuatan Allah yang ajaib, supaya mereka menaruh percaya kepada Allah. Dan juga mereka tidak melupakan apa yang telah Tuhan perbuat.
Tapi mereka justru berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Kesaksian perbuatan ajaib Tuhan di tengah keluarga kita yang mungkin anak-anak kita tidak pernah tahu atau melupakannya. Beritakan kepada dia. Ulang cerita itu. Ulang cerita itu. Supaya apa? Supaya mereka tidak melupakan dan tetap berpegang pada perintah Allah. Mungkin dia lupa, tapi beritakan. Saya selalu menyebut dan mengulang ini. Saya sudah beberapa kali sebutkan. Ini kepada anak saya yang kedua. Mungkin Christopher bisa lupa. Bagaimana beberapa tahun yang lalu. Dia berada di rumah sakit di ruang ICU dalam keadaan tak berdaya. Hampir game over. Tapi mujizat Allah menolong dia sehingga boleh sembuh dan sehat. Tak terlupakan oleh saya pernyataan dokter yang menanganinya. Penyakit seperti ini biasanya tidak pernah tertolong. Tapi ini luar biasa, Pak. Itu pernyataan dokter di ruang prakteknya. Dan saya harus sampaikan itu ulang kepada dia supaya jangan lupa. Supaya jangan dia anggap enteng, anggap remeh dengan Tuhan. Tapi ingat bagaimana Tuhan menolongmu dulu. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, engkau tidak ada lagi sampai hari ini. Lalu kalau dia ingat itu, dia akan percaya pada Tuhan. Percakapkan perbuatan Allah yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang terkasih. Di era digital ini, di zaman teknologi canggih ini, marilah kita bersama-sama mewartakan satu. Berita tentang Injil Kerajaan Allah. Yang kedua, berita yang dibutuhkan oleh semua orang. Yaitu pertobatan, pengampunan dosa, dan keselamatan. Dan yang ketiga yang harus kita wartakan adalah berita tentang perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup ini. Jangan berhenti untuk mewartakan. Satu kalimat pendek yang positif yang membangkitkan semangat hidup orang. Percayalah, dengar, percayalah, tidak mungkin tidak ada orang yang membacanya. Saudara boleh cek status WhatsApp saudara saja bisa tahu berapa orang yang membuka dan yang melihat status saudara. Nah, tahu kan? Tahu? Bisa kan? Saudara update status, lalu saudara lihat sudah berapa orang yang melihat ini satu hari ini. Dan coba cek nanti. Tidak pernah satupun statusmu yang tidak pernah dibuka orang. Percayalah, percayalah. Berarti status itu dibaca orang. Kalau status negatif dibaca orang, membuat orang menjadi tidak bergairah. Tapi status positif, firman Allah yang kita beritakan, itu membangkitkan dan memberkati orang. Hal itu yang mendorong saya untuk tetap berkarya, untuk tetap sampaikan kabar baik setiap hari kepada Bapak Ibu di grup WhatsApp gereja. Walaupun saya harus berjuang mempersiapkannya, tapi saya harus beritakan. Walaupun tidak semua merespon, tidak persoalan. Satu pun dari anggota gereja yang merespon itu dan mempercaya itu dan hidup oleh firman itu, mereka sudah diselamatkan. Karena Alkitab berkata, satu orang bertobat. Satu orang saja bertobat. Wow, terjadi pesta yang luar biasa, tempik sorak oleh malaikat Allah di surga. Oleh sebab itu, jangan berhenti. Wartakan kabar baik. Wartakan Injil keselamatan. Wartakan perbuatan Allah yang ajaib melalui media sosial yang saudara miliki. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh hidup di zaman teknologi canggih. Terima kasih Tuhan. Dan biar sarana itu kami pakai
untuk memberitakan kabar baik. Bukan hanya pernyataan-pernyataan biasa. Sehingga ketika kami memberitakan itu, kami percaya pasti ada orang yang dikuatkan. Pasti ada orang yang dihibur. Pasti ada orang yang diteguhkan. Karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan sekaranglah waktunya. Berarti Tuhan, kedatangan-Mu tidak lama lagi. Karena sekarang kami boleh ada di satu tempat, kami boleh berada di Indonesia. Tetapi di ujung bumi yang lain, orang bisa membaca, orang bisa melihat, orang bisa mendengar berita yang kami sampaikan. Terima kasih. Dan biarlah kami seluruh umat-Mu mulai hari ini memiliki tekad yang bulat, memiliki tekad yang mulia untuk mewartakan kabar baik di masa teknologi canggih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.